Halo semuanya, kali ini kita bertemu lagi di pertemuan yang akan membahas mengenai kredit bermasalah. Setelah kita membahas mengenai proses kredit secara keseluruhan pada umumnya, kini kita akan membahas mengenai kapan sih suatu kredit tadi dikatakan bermasalah. Pada umumnya orang-orang mengenal bahwa kredit yang bermasalah itu terjadi pada saat debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ya. Namun sebenarnya keadaan kredit bermasalah sendiri menurut teori dalam ilmu perbankan itu timbul karena adanya risiko dalam pemberian kredit tersebut. Nah, ada beberapa macam risiko dalam teori perbankan. Itu ada risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, risiko hukum, reputasi, dan strategik. Terkait kredit bermasalah, erat kaitannya dengan risiko kredit, risiko kepatuhan, dan risiko hukum. Risiko kredit ini adalah mengenai risiko yang dimana harus dimanajemen oleh para petugas dan analisis dari bank yang akan memberikan pembiayaan atau memberikan kredit mengenai kemampuan, karakter, kemudian integritas, jaminan, prinsip 5C ya, dan juga istilahnya capital, karakter, kemudian capacity, juga ada collateral dan karakteristik. Ada 5 itu yang harus diperhatikan. Ya. Nah, dalam risiko kredit itu yang diperhatikan adalah apakah nanti di kemudian hari debitur dapat memenuhi seluruh kewajibannya yang sudah diperjanjikan dengan perjanjian kredit ini intinya. Jadi risiko kredit itu muncul nanti ketika debitur itu tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Nah, di saat itulah risiko kredit muncul dan berpotensi menimbulkan suatu kredit bermasalah. Ada juga risiko kepatuhan di mana bank dalam memberikan pembiayaan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Ini juga bisa menimbulkan suatu risiko kredit yang macet, bisa jadi sengaja dibuat macet oleh debiturnya karena debiturnya tahu ada celah hukum di situ. Ya. Dan juga ada risiko hukum. Risiko hukum ini sendiri terjadi pada saat harus diperkirakan minimalisir saat proses penandatanganan. Ya. Yang menandatangani apakah betul yang datang menandatangani perjanjian kredit adalah orang yang ada identitasnya memohon fasilitas kredit tersebut, sesuai enggak? Dan juga orang yang memberikan jaminan ini sesuai enggak dengan orang yang datang menandatangani. Kemudian apakah jaminan yang diberikan ini sesuai tidak dengan legal dokumen yang ada, baik dari eksistensinya maupun dari bisa jadi masa daluarsanya. Bisa jadi yang diberikan buktinya adalah bukan bukti yang masih berlaku tapi yang sudah tidak berlaku. Itu risiko hukum. Risiko hukum adalah di mana pada intinya bank melewatkan hal-hal yang aspeknya hukum saat mengikat suatu perjanjian kredit atau mengadakan suatu perikatan kepada debitur ya. Jadi ada 3, di mana risiko hukum itu nantinya juga bisa menjadi celah bagi debitur yang nakal untuk bisa menghambat proses eksekusi jaminannya. Oke. Nah, kredit bermasalah. Ketika ada suatu kredit bermasalah, maka kita karena sumber kredit adalah perjanjian kredit, maka ketika kredit itu bermasalah, maka dapat dikatakan bahwa ada yang prestasi terhadap perjanjian kredit yang sudah disepakati tadi. Nah, namun prestasi yang menurut BW, KUA Perdata atau yang kalian tahu pada umumnya, itu berbeda dengan apa yang diatur pada bidang perbankan. Khusus dalam pemberian kredit, prestasi telah diberikan kategorinya lagi lebih lanjut oleh Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI tahun 2012 di pasal 31-nya. Syarat-syarat debitur dapat dikatakan prestasi adalah tunggakannya
sudah sampai dengan 90 hari, bukan hari kerja ya, 90 hari berarti itu betul-betul 90 hari kalender, itu tidak memenuhi kewajibannya, baik itu pembayaran tunggakan pokok, bunga, dan denda-denda dan lainnya ya. Kemudian juga tidak ada pembayaran pokok bunga lainnya tadi pada saat aset produktifnya jatuh tempo. Dan juga bisa juga disebut wan prestasi apabila tidak dipenuhi syarat lain selain pembayaran yang dapat mengakibatkan wan prestasi. Bisa jadi mengenai asuransi apa segala macam, tapi poin yang C ini sangat jarang terjadi karena sudah syarat-syarat lain biasanya sudah ditutup duluan celahnya oleh bank berdasarkan perjanjian kredit yang ada saat ini di awal. Sehingga risiko yang paling utama adalah biasanya ada di sini, tunggakan 90 hari. Nah, kalau kita mengacu kepada peraturan Bank Indonesia tersebut, maka apabila sudah ada debitur tidak dapat membayar selama 90 hari, apapun dia tidak bisa bayar, bunga, pokoknya, ataupun dana-dana yang nggak bisa dia bayar, maka dia bisa dikatakan wan prestasi. Ya, dimana penilaian kredit tadi macet. Ketika menilai suatu kredit bermasalah itu kan pasti istilah umum itu kreditnya macet, kreditnya nggak bisa dibayar gitu. Padahal macet itu berada di tahapan yang paling bawah. Sedangkan pada penilaian suatu kualitas kredit itu ada sekitar 5 tahapan. Yang pertama adalah lancar. Kemudian dalam perhatian khusus. Perhatian khusus ini tidak mesti orang yang tidak bisa bayar ya, namun bisa jadi jumlah yang diberikan terlalu besar dan juga bisnis yang dilakukan oleh debitur untuk mengembalikan uang itu ke bank, yang dimana bisnis tadi menjadi sumber uangnya untuk dapat membayar kewajibannya kepada bank, itu agak berisiko tinggi, itu dapat ditaruh dalam perhatian khusus. Bisa juga kurang lancar, telat-telat seminggu gitu, diragukan maksudnya, itu juga udah mulai mulai 2 bulan tidak bisa bayar. Nah, macet ini ada di 90 hari baru dia bisa dikatakan macet ya. Beda jadi menurut BW. Kalau menurut BW kan tidak melakukan sesuatu apa yang sudah diperjanjikan. Misalnya kita mengacu pada 1243 ya kan, debitur dapat dimintai pemenuhan kewajibannya apabila setelah dinyatakan lalai, dia tetap lalai untuk memenuhi kewajibannya. Setelah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi kewajibannya, baru wan prestasi. Nah, sedangkan ini berbeda dengan persoalan kredit bermasalah yang ada di perbankan, mengacu ke peraturan Bank Indonesia. Ya. Nah, ini bisa menjadi bahasan sebenarnya. Karena kalau di sini kan seperti yang Anda tahu ini undang-undang. Namun apa sih kedudukannya peraturan Bank Indonesia tersebut dalam konstitusi kita? Anda bisa mengacu di Undang-Undang Nomor 11 2012 atau 12 2011 tentang perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan. Anda bisa lihat di situ sebenarnya kedudukan peraturan Bank Indonesia ini ada di sebelah mana? Ada di bagian apa? Dia termasuk setara dengan peraturan menteri kah, atau peraturan pemerintah kah, atau dia ada peraturan setara dengan peraturan-peraturan yang lain sehingga bisa menjadi lex spesialis dari undang-undang BUMN. Ini dapat Anda jadikan penelitian ya, mau skripsi ataupun jurnal ilmiah. Oke. Kemudian nih, jadi ada faktor-faktor mengapa suatu kredit tersebut dinyatakan bermasalah ya. Penyebabnya tuh apa sih awal-awalnya, dan makanya kebanyakan bank-bank yang besar itu ketat terhadap hal-hal yang di sini. Kelemahan dalam analisis kredit tentu saja mengenai kemampuan orangnya begitu ya. Apakah orang ini layak untuk mendapatkan kredit dengan jumlah sekian atau sebenarnya cuma bisa sedikit saja dan sebagainya. Kemudian kelemahan dalam dokumennya tidak lengkap ya. Kemudian kelemahan dalam supervisi kredit, pengawasan dari supervisor kepada petugas banknya kurang pengawasan sehingga petugas enaknya saja dalam memberikan kredit dan pembiayaan kepada nasabah. Kemudian kecerobohan petugas bank ya. Contohnya main kasihkan kredit aja padahal sertifikat yang dikasih tersebut sudah habis masa berlakunya, berbahaya sekali ya. Kemudian kelemahan dalam jaminan, salah satunya juga dengan kasus yang tadi, jaminannya bisa jadi malah nggak ada jaminannya, nggak ada jaminan khusus, nggak ada hak tanggungan, nggak ada gadai, nggak ada fidusia, cuma langsung aja pakai perjanjian kredit cair uangnya, tidak ada jaminan apapun. Itu juga bisa jadi kelemahan. Dan juga ada kecurangan dari petugas atau pejabat bank, yang bisa jadi petugas atau pejabat banknya
itu memanipulasi data agar dilakukan pencairan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan menggunakan orang yang sebagai debitur tadi untuk dapat memenuhi kepentingan dirinya sendirilah, dalam istilahnya begitu ya. Nah, dalam menyelesaikan kredit bermasalah tadi ya, ada beberapa cara penyelesaian. Yang pertama adalah restrukturisasi kredit seperti yang ada saat ini. Seperti Anda tahu, kita sedang dalam pandemi COVID-19 ya. Banyak sekali saat ini melakukan restrukturisasi kredit. Apa saja sih yang ditawarkan dari restrukturisasi kredit? Yang pertama adalah perpanjangan jangka waktu. Bisa jadi kreditnya yang tinggal sisa 50 bulan lagi dengan cicilan 1 juta, akhirnya agar bisa diturunkan cicilannya diperpanjang waktunya menjadi 70 bulan misalnya dengan kredit, sehingga dia hanya bisa membayar cicilan hanya sebesar 600 atau 700 ribu seperti itu. Ada juga grace period, misalnya dalam waktu 6 bulan ke depan dia hanya diwajibkan untuk membayar bunganya saja, tidak bersama pokok, namun setelah habis masa grace periodnya dia harus membayar kekurangan pokok dan bunga-bunga yang masih belum dia bayarkan gitu ya. Ada juga penurunan suku bunga, ini kalau banknya baik, tapi jarang sekali ini suku bunga diturunkan. Ya sudah pasti biasanya ini juga diiringi tidak hanya menurunkan suku bunga tapi juga memberikan perpanjangan jangka waktu, jadi agar lebih terasa penurunan cicilannya ya. Nih, dua ini biasanya dibarengkan. Dan restrukturisasi ini dengan catatan hanya dapat dilakukan kepada debitur atau nasabah peminjam yang beritikat baik. Kenapa? Karena dalam restruktur ini perlu komunikasi. Ya, jadi nggak mungkin Anda restrukturisasi kredit terhadap debitur yang sudah hilang, yang sudah nggak tahu di mana Anda mau, terus Anda langsung restruktur sendiri tanpa ada apa-apa, nggak bisa. Ya, restrukturisasi kredit ini nanti harus diikuti dengan perjanjian kredit. Maksudnya adendum ya, perubahan. Jadi nanti perjanjian kredit yang ada sebelumnya akan dirubah dengan adendum perjanjian kredit ini. Ini mau di depan notaris atau bawah tangan terserah debitur dan banknya ya, tapi rata-rata bank tetap menggunakan akta notaris ya. Nah, ini yang ditawarkannya dalam restruktur ya. Kemudian ada istilahnya agunan yang diambil alih, AIDA. AIDA ini diatur juga di Peraturan Bank Indonesia tadi nomor 14/15 PBI 2012. AIDA ini adalah aset atau jaminan yang kepemilikannya diambil alih oleh bank. Sebelumnya kan bank itu cuma punya sebagai pemegang hak tanggungan saja, tapi berdasarkan AIDA ini dia bisa jadi pemilik juga. Sertifikatnya dibalik nama atas nama bank, itu AIDA. Aset yang diperoleh oleh bank, istilahnya gitu lah, kepemilikannya sudah berpindah kepada bank, istilahnya begitu. Jadi cara dia memperoleh bisa melalui lelang atau tidak melalui lelang, bisa jadi dengan sukarela ya, debitur yang macet tadi udah rela, ya udah nih langsung saja dialihkan ke banknya, atau bisa juga melalui kuasa untuk menjual yang sudah pasti dilakukan di luar proses lelang. Ya, kalau lelang ini produknya itu risalah lelang, nanti berdasarkan akta risalah lelang dia bisa menjadikan pemilikan benda jaminan tadi menjadi milik bank. Sedangkan kalau tidak itu pasti melalui akta jual beli. Kalau misalnya mobil mesti jual beli yang notaril, kalau yang tanah mesti yang jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah, dan juga bisa sukarela dan sebagainya. Ini ada 3 ya caranya ya. Nah, di mana jaminan tersebut harus mempunyai dokumen legal yang sah sesuai peraturan undang-undang, memberikan hak preference kepada bank. Hak preference seperti yang tadi ya, memberikan hak yang didahulukan sehingga bank itu ketika mengeksekusi AIDA ini nanti tidak akan merugikan pemegang hak tanggungan yang lain. Tapi jarang sekali ini ya. Ini jarang sekali. Dan dilindungi oleh asuransi pasti. Jadi jaminan-jaminan yang diambil alih oleh bank jadi atas namanya itu harus dilindungi oleh asuransi. Diatur juga di dalam pasal 12A di Undang-Undang Perbankan. Jadi Anda bisa lihat nanti di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 di pasal 12A-nya itu diatur mengenai agar agunan dapat diambil alih, syaratnya adalah kredit telah macet yang tadi 90 hari dan paling lambat sejak 1 tahun setelah kepemilikan jaminan tadi beralih kepada bank harus segera dicairkan atau harus segera dijual. Harus segera jaminan tadi dijadikan uang agar dapat menutupi kredit pembayaran kredit yang tadi. Oke.
Itu dapat Anda baca ketentuannya di pasal 78 PP 27 ya. Kemudian ada juga ini AIDA juga harus di AIDA tadi tingkatan agunan yang diambil alih itu juga diberikan kategori. Jadi seperti Anda tahu, jadi ini agunannya itu diambil kepemilikannya oleh bank untuk agar dapat diselesaikan, agar dijual ke orang lain, agar bank bisa mencairkan uang dari penjualan jaminan tersebut. Nah, kepemilikannya itu tidak boleh lebih sebenarnya dari 1 tahun. Ketika AIDA tadi dimiliki sampai dengan 1 tahun, dia masih dalam kategori laporannya ya untuk dilaporkan ke Bank Indonesia masih dalam kategori lancar. Kemudian kalau sudah lebih dari 1 tahun dan sampai 3 tahun itu sudah kurang lancar. Kemudian 3 sampai 5 tahun diragukan dan kemudian 5 tahun lebih itu udah macet. Itu artinya sudah bahaya. Kalau bank sudah memegang agunan yang diambil alih itu lebih dari 5 tahun itu sudah jelek sekali lah reputasinya ya. Jadi itu ada risiko reputasi di situ tadi di awal-awal ya. Kemudian ada yang kedua, yang terakhir, yang tadi ada pertama restrukturisasi kredit, yang kedua ada agunan yang diambil alih AIDA, kemudian yang ketiga ada eksekusi jaminan kebendaan ya, eksekusi objek jaminan kebendaan. Jadi lembaga jaminan yang diakui oleh hukum di Indonesia ada 4. Gadai yang diatur di 1155 BW mengenai eksekusinya, hipotek 1178 atau 224 HIR, hak tanggungan pasal 20 Undang-Undang 4 tahun 96 tentang hak tanggungan, fidusia pasal 29 Undang-Undang 42 tahun 99 tentang fidusia. Nah, pasal-pasal yang di atas ini yang Anda lihat di layar ini itu mengatur mengenai dasar hukum eksekusinya ya. Nih, dalam hak tanggungan ada beberapa cara untuk mengeksekusi. Yang pertama adalah menjual berdasarkan hak pemegang hak tanggungan. Jadi sebagai pemegang hak tanggungan, bank bisa menjual hak tanggungan tadi ya, baik bawah tangan atau melalui kuasa untuk menjual. Ini bisa menggunakan AIDA tadi maksudnya. Dia memberikan jalan untuk ke agunan yang diambil alih. Kemudian yang di poin 2 itu berdasarkan titel eksekutorial yang ada dalam sertifikat menjual melalui perlelangan umum. Jadi untuk berdasarkan titel eksekutorial ini harus dimintakan dulu permohonan eksekusinya ke pengadilan negeri setempat ya. Jadi tidak perlu menggugat, cukup mengajukan permohonan eksekusi saja, kemudian nanti sudah disetujui pengadilan baru diserahkan melalui ke tempat lelang umum ya. Kemudian atas kesepakatan penjual objek jaminan dapat dilaksanakan di bawah tangan. Bisa juga dibuat suatu kesepakatan bawah tangan ya, debitur juga. Ini hanya bisa dapat dilakukan oleh debitur yang itikat baik ya, kooperatif. Debitur setuju buat kesepakatan, baru nanti bank bantu carikan untuk melakukan menjual jaminan tersebut secara di bawah tangan. Nah, sedangkan untuk fidusia sama persis seperti hak tanggungan, ada berdasarkan titel eksekutorial, bawah tangan, penjualan berdasarkan hak penerima fidusia. Ya, tapi yang ini proses ini harus lewat pengadilan dulu. Gugat lah ya. Ini andai kata kalau di dalam sertifikat fidusianya itu tidak ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Tapi seperti yang tahu kemarin di 2019 awal ada perubahan dalam putusan, ada perubahan sedikit mengenai fidusia yang dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi dengan titel eksekutorial, kreditur tidak perlu menggugat, tinggal mengajukan permintaan eksekusi ya. Ini yang tadi ya yang sudah saya jelaskan. Nah, ini pembahasan mengenai fidusia ya. Jadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengenai kekuatan eksekutorial atas jaminan fidusia secara final sudah mengikat, dan MK mengubah aturan main eksekusi jaminan fidusia lewat putusannya, yaitu putusan 18 PUU X itu 17 2019. Anda dapat membaca, search saja di Google nomor putusannya nanti nongol. Nah, ini saya rangkum keputusannya di bagian akhir saja. Itu ada 127 halaman, tapi kalau Anda ingin mengetahui keputusannya, langsung saya ke halaman yang paling bawah. Anda cari bagian keputusan. Keputusannya yaitu bahwa
Sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang nggak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi harus dilakukan. Jadi gini, maksudnya adalah ketika kan suatu fidusia itu kan dibuat fidusia hak tanggungan itu kan perjanjian aksesorir, timbul karena perjanjian aksesorir. Perjanjian intinya apa? Perjanjian kredit. Nah, Anda lihat dalam perjanjian kredit dan perjanjian fidusianya, apakah ada kesepakatan mengenai wan prestasi di situ. Dikategorikan bahwa debitur dan kreditur sepakat bahwa debitur akan dinyatakan wan prestasi apabila bla 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 bla. Nah, kemudian ada klausula juga yang menyatakan bahwa debitur dan kreditur sepakat bahwa debitur dengan ini menyatakan akan sukarela baik tanpa diminta persetujuan lagi di kemudian hari, bahwa misalnya debitur hari ini menyatakan dengan sukarela akan menyerahkan objek jaminan tersebut kepada kreditur apabila sudah dikategorikan sebagai debitur yang wan prestasi tanpa memerlukan persetujuan di kemudian hari lagi. Nah, itu bisa tuh. Jadi kalau misalnya dalam perjanjian kredit itu ada klausula seperti tadi, maka itu bisa langsung dieksekusi dengan kekuatan eksekutorial. Langsung diajukan ke pengadilan, langsung kita ambil eksekusinya. Nah, tapi kalau tidak ada klausula tersebut, maka prosesnya harus melewati gugatan di pengadilan. Artinya irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tidak lagi mempunyai kekuatan eksekutorial apabila dalam perjanjian kredit maupun dalam perjanjian hak tanggungan atau perjanjian fidusianya itu tidak ada klausula 2 tadi ya, yang mengenai syarat kapan sih debitur dinyatakan wan prestasi dan mengenai kesukarelaan debitur untuk diambil jaminannya di kemudian hari apabila sudah dinyatakan wan prestasi ya. Ini intinya ya, harus ada 2 itu. Ini yang menjadi berubah. Jadi harus agak hati-hati khususnya yang kerja di notaris, coba diperhatikan lagi akta perjanjian fidusianya, akta PK-nya, akta fidusianya, akta maupun kalau nanti ada yang PK bawah tangan biasanya harus diperhatikan juga. Beri saran ke bank untuk masukkan 2 klausula tadi agar dapat memudahkan proses eksekusi di kemudian hari apabila kreditur tersebut macet. Jadi syarat tersebut adalah syarat kumulatif. Kumulatif artinya apa? Dua-duanya harus dipenuhi. Jadi 2 klausula tadi harus ada dalam satu perjanjian kredit. Salah satu nggak ada berarti nggak ada fungsinya. Ya. Oke. Nah, ini mengenai perubahan Mahkamah Konstitusi ya. Dan yang terakhir saya cuma mau informasikan bahwa pada Oktober 2013 MA pernah menghukum bank dan pihak lain yang digugat, di mana pihak tergugat dinyatakan bersalah, bank dinyatakan bersalah dan melakukan perbuatan hukum ketika melakukan penagihan kredit dengan cara-cara teror dan intimidasi. Sanksi dijatuhkan untuk membayar secara renting ganti rugi kepada penggugat sebesar 1 miliar. Oke. Jadi sengaja saya berikan info ini. Jadi untuk Anda yang mungkin sedang kesulitan saat ini dan datang ada debt collector dari bank menagih Anda dengan cara yang tidak baik, itu Anda bisa ajukan gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum ya. Ini gugatan perdata ini ya. Ganti rugi dia. Nah, untuk apa sih dasar mereka menggugat ganti rugi? Apa alasannya penggugat itu bisa sampai tembus nih? MA menjebolkan, langsung Anda search putusannya ya. Ini putusannya ada di sini nomornya, Anda search. Nah, Anda baca putusannya. Nah, soal Anda yang mengalami itu, Anda bisa gunakan apa yang ada di putusan tersebut sebagai dasar argumentasi Anda untuk menggugat orang yang menagih hutang kepada Anda secara tidak menyenangkan tadi. Atau kalau Anda ada di pihak bank, tolong ingatkan debt collector Anda untuk tidak menggunakan cara-cara yang intimidasi, teror terhadap nasabah-nasabah. Syukur-syukur nasabahnya nggak tahu hukum, tapi kalau tahu bakal gawat. Oke, mungkin itu aja mengenai penyelesaian kredit bermasalah. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa melalui komen atau WhatsApp pribadi saya atau bisa juga melalui Microsoft Teams. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa.